Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 9 kelas 4 dengan judul tema Kayanya Negeriku. Nah, di video kali ini atau di tema kali ini, kita akan menjawab di halaman 120, 121, 124, dan 125. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke halaman 120 dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke halaman 120, bagi adik-adik yang ingin memesan atau yang berminat mendapatkan file kunci jawaban tema 9 ini, bisa WhatsApp ke 081803358023. Nah, adik-adik langsung chat saja, misalkan P atau Kak mau pesan buku gitu ya. Atau Kak mau pesan kunci jawaban tema 9-nya, bisa seperti itu. Baik, di sini kalau kita perhatikan di halaman 120, ada gambar matahari yang sedang bersinar, kemudian di sini ada gambar tambang, kemudian ada gambar pantai, di sini juga ada gambar bendungan yang mengalirkan air, kemudian di sini ada kincir angin yang sangat besar, dan di sini juga ada sapi, dan kemudian kotoran sapi itu dikelola menjadi sebuah energi listrik dan energi gas di sini ya kalau kita lihat. Baik, sekarang kita langsung ke pertanyaan di halaman 180. Diskusikan bersama dengan teman semejamu hal-hal berikut ini. Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Nah, kalau sumber energi yang kita gunakan selama ini habis, apa yang bisa kita lakukan? Itu yang dimaksud oleh soal ini. Baik, kita jawab. Hal yang dapat kita lakukan yaitu mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis tersebut. Energi yang habis ini umumnya energi yang tidak terbaharukan, sementara energi alternatif adalah jenis energi pengganti yang terbaharukan atau bisa diperbarui. Misalkan itu ada matahari, angin, air, nah itu bisa diperbarui. Itu termasuk ke dalam energi alternatif. Berikutnya, pertanyaan di halaman 121. Tuliskan yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Nah, jadi di sini kita ditanya tentang apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif itu? Apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif gitu ya. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Contohnya itu cahaya matahari, air terjun yang mengalir. Kemudian juga ada angin dan lain-lainnya ya. Oke, bagi adik-adik yang berminat untuk memesan file kunci jawaban ini, silahkan di WA ke nomor ini ya, di 081803358023. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 124. Di sini ada pertanyaan di Ayo Berlatih. Apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Nah, tadi di halaman 110 ya kalau tidak salah itu 111. Di situ kan kita perhatikan bahwa ada gambar sapi yang mengeluarkan kotorannya kemudian diolah menjadi energi biogas dan juga listrik di situ tadi ya. Berarti apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Baik, kita jawab yang ini. Biogas kotoran sapi adalah gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari kotoran sapi. Soal berikutnya, mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Kita jawab, kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar biogas. Biogas merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap. Soal berikutnya, lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Manakah yang lebih hemat? Apa kita menggunakan biogas kotoran sapi atau gas LPG? Jawabannya,
lebih hemat biogas kotoran sapi karena kotoran sapi tidak perlu membeli, sedangkan gas LPG harus membayar setiap pemakaiannya. Oke, sekarang kita akan menjawab di halaman 125. Di sini kita diminta untuk membuat bacaan mengenai energi alternatif sinar matahari, energi alternatif air, dan energi alternatif angin. Kita pilih salah satu dari energi tersebut atau kita tulis semuanya saja ya. Di sini saya tuliskan semuanya. Kita lihat. Oke. Yang pertama kita bahas dulu mengenai energi alternatif sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi, di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari dapat diubah menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya. Berikutnya ada energi alternatif air. Energi alternatif air adalah satu sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air, tanpa meninggalkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Energi yang dihasilkan pun ramah lingkungan karena tidak meninggalkan limbah. Nah, itu merupakan manfaat energi air. Misalkan di mana kita menggunakan air ini sebagai energi alternatif ketika air mengalir misalkan dari bendungan, kemudian dari bendungan itu mengalir. Nah, aliran itulah yang dimanfaatkan oleh pembaharuan tenaga ini. Berikutnya ada energi alternatif angin. Nah, energi alternatif angin dihasilkan dari hembusan angin yang diolah dan dikumpulkan menjadi suatu energi yang besar. Biasanya energi ini dihasilkan dengan menggunakan kincir angin. Cara kerja kincir angin ini memang seringkali terlihat gerakan lambat. Meskipun begitu, kincir angin ini mampu menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, baik adik-adik, itu saja merupakan kunci jawaban di pembelajaran kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik dan bagi adik-adik yang ingin memesan file kunci jawaban ini silahkan bisa menghubungi WA kami di 081803358023. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.